Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sela. Nah, kali ini aku bakal sharing soal gimana sih caranya UX Writer bekerja dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Karena kan sekarang ini kita dituntut untuk menjaga jarak dan mengurangi kerumunan. Otomatis beberapa kantor menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, termasuk untuk para UX Writer. Lalu bagaimana para UX Writer menyiasati kondisi sekarang ini supaya tetap bisa produktif? Yuk simak cerita dari aku. Nah, aku mau cerita nih, pas awal-awal pandemi itu tuh emang aku sempet kerja offline karena aku termasuk karyawan baru di perusahaanku yang terdahulu. Kemudian 2 minggu setelahnya ada kabar kalau Indonesia mengalami kasus pertama virus corona. Selanjutnya kasus terus meledak dan mengakibatkan banyaknya perubahan kebijakan termasuk bekerja dari rumah. Nah, awal-awal tentu aku merasa pusing karena biasanya kita koordinasi secara langsung ataupun koordinasi langsung nyamperin UI UX designernya, langsung diskusi sama PM, langsung ngobrol sama stakeholder yang lain. Tapi itu bukan jadi kendala buat para UX writer. Kita bisa memanfaatkan tools-tools kolaborasi yang ada. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Sheet, kita bisa pakai Google Slide, kita juga bisa pakai Figma, serta aneka tools untuk berkomunikasi secara online. Mungkin di antara teman-teman semua di kantornya juga ada yang pakai yang namanya Slack, lalu ada yang pakai Google Chat, dan sering juga kita meeting-meeting rutin untuk membahas udah sampai mana sih proyeknya pakai Google Hangout dan Google Meet serta pakai Zoom. Nah, untuk para UX writer dan UX designer di luaran sana juga perlu koordinasi melalui sebuah tools desain. Kalau di kantorku pakai Figma. Kenapa pakai Figma? Karena di sana bisa langsung melakukan komen dan bisa langsung ke track nih komen-komennya dan riwayat interaksi di dalamnya tuh seperti apa. Lalu untuk UX writer sendiri ini sangat penting karena dengan adanya Figma itu tuh juga langsung terbayang flow-nya gimana, lalu kondisi yang harus dihadapi user itu seperti apa. Kita bisa membayangkan kira-kira copy apa sih yang bakalan cocok untuk screen ini gitu. Nah, ada tools-tools lain misalnya Zeppelin, Overflow, itu bisa kita explore dan kita bisa manfaatkan sesuai kondisi kantor masing-masing. Kemudian penting juga buat bikin dokumentasi lewat Google Slide ataupun Google Sheet. Kenapa? Karena di situ akan tercatat setiap copy-copy apa aja sih yang udah dirancang sama sang UX writer. Jadi itu penting ketika nantinya kita menghadapi screen atau kondisi yang hampir serupa, tentunya kita harus menggunakan kata-kata tersebut nih, supaya brand voice-nya juga tetap terasa satu atau terasa linier. Roh sebuah perusahaan atau brand tersebut tuh tidak hilang sama sekali. Nah, sekian dulu pemaparan dari aku. Semoga bermanfaat dan nanti kita sharing-sharing berikutnya. Terima kasih.